Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Elizabeth Natalia. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya agar channel YouTube saya dapat berkembang dan saya juga dapat termotivasi untuk membuat video berikutnya ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman. Dan hari ini tuh saya membagikan lagi aktivitas saya ya. Dan ini tuh lebaran yang kelima, maksudnya setelah tanggal 14-15 itu ya teman-teman. Jadi ini tuh sekitar tanggal 19 ya teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, ini tuh saya manasin dulu airnya ya teman-teman ya. Yang satu kompor itu mau saya pakai isi untuk termos yang dekat tempat cuci piring itu, dan yang sebelah sini tuh mau saya pakai untuk rebus ayam ya teman-teman, karena hari ini itu saya mau masak ungkep ayam ya teman-teman ya, versi keluarga aku ya teman-teman ya. Jadi hari ini tuh saya lanjut untuk memasak-masak saja ya teman-teman. Yang soal bersih-bersih itu saya tidak menggabungkan videonya dengan yang video masak ini ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya lanjut lagi untuk ngupas bawangnya ya teman-teman ya. Dan ini kalau ndak salah 7 bawang merah dan 4 bawang putih ya teman-teman ya. Serta saya menggunakan jahe dan kemiri 2 butir ya teman-teman ya, sama lomboknya ya teman-teman ya. Kalau soal bagaimana cara teman-teman memasak ungkep ayam di rumah, tolong dong komen di bawah cara teman-teman masak ya. Dan jika ada salah cara memasak saya, tolong juga dong dikasih saran ya teman-teman ya. Tolong saja ditulis di kolom komentarnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan ini tuh saya lanjut lagi untuk ngupas bawangnya ya teman-teman ya. So jangan di skip videonya ya teman-teman ya, ditonton sampai habis. Ya teman-teman, dan ini tuh airnya sudah mendidih ya teman-teman ya. Jadi saya ngisi termos, tapi sebelum itu saya ngisi termos, saya masukin dulu ayamnya ya teman-teman ya, untuk direbus ya sampai betul-betul matang ya teman-teman. Karena kalau mau langsung diungkep begitu ya teman-teman, biasa itu di dalamnya itu bagian yang dekat tulangnya itu kayak masih merah-merah ya teman-teman ya. Jadi harus direbus dulu ya teman-teman ya. Dan ini menurut saya ya teman-teman ya. Dan itu yang saya tidak sukanya dari ayam itu kan berminyak ya teman-teman ya. Mungkin karena dari dagingnya memang ya teman-teman, memang berminyak begitu ya. Jadi mau tidak mau harus direbus dulu dagingnya ya teman-teman. Karena kalau soal mau langsung diungkep ya teman-teman ya, saya itu tidak suka kalau ayamnya itu masih kayak rada-rada berminyak, itu saya tidak suka ya teman-teman ya. Ya tapi ini tergantung dari keluarga, masa selera keluarga masing-masing ya teman-teman ya.
Dan setelah itu saya bikin kopi ya teman-teman ya, kopi sama teh ya teman-teman, karena memang kalau pasu itu tidak bisa ya teman-teman kalau tidak minum kopi pagi. Kalau saya ya kalau saya ya teman-teman memang jujur tidak bisa minum kopi ya, padahal saya kalau dibilang ya saya orang Toraja ya teman-teman, tapi ya begitu ya, kopi ada di mana-mana ya kalau di Toraja, cuman itu ya teman-teman kalau soal minum kopi saya tidak bisa karena lambung saya itu bermasalah kalau setelah minum kopi ya teman-teman ya. Jadi saya memilih untuk minum teh ya teman-teman, tapi itu pun juga kalau minum teh ya maksudnya lagi kepingin ya teman-teman, maksudnya tidak setiap hari ya. Pokoknya kalau lagi pingin minum teh ya pasti saya minum ya teman-teman, tapi kalau tidak ya pasti tidak ya teman-teman ya. Dan ini tuh sambil menunggu ayamnya mateng, saya ambil serai ya teman-teman ya, ini di luar halaman rumah, maksudnya di luar rumah ya teman-teman, di halaman rumah, di kebun yang kemarin saya bersihkan itu ya teman-teman. Dan itu juga ya teman-teman enak kalau punya tanaman sendiri ya teman-teman, tanaman serai sendiri ya teman-teman, karena maksudnya kita tidak membelinya lagi ya teman-teman, dan kalau pas mau butuh langsung diambil saja dari pohonnya ya teman-teman, tidak harus disimpan atau dimasukkan dalam kulkas ya teman-teman. Dan ini tuh saya lanjut untuk mencuci serainya ya teman-teman ya, karena begitu tadi ya teman-teman, kan serai di luar kan kotor, apalagi semalam itu baru sudah hujan ya teman-teman. Dan biar bagaimanapun kalau masaki pasti bumbu atau perbumbuan itu harus memang dicuci ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya lanjut lagi untuk ngiris bawangnya ya teman-teman, ngiris kecil-kecil supaya nanti pas ditumbuk atau dicobe itu tidak memakan tenaga yang banyak ya teman-teman ya, dan cepat halus ya teman-teman ya. Makanya kenapa saya ngiris kecil-kecil ini bawangnya ya teman-teman ya. Dan jangan salfok juga dengan tangan saya yang dikiranya tangan kiri ya teman-teman, tapi itu sebenarnya tangan kanan ya. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya supaya saya bisa memutar tangannya agar menjadi tangan kiri ya teman-teman. Saya belum tahu aplikasi apa yang harus saya gunakan ya teman-teman. Apabila teman-teman tahu, tolong dong komen di bawah kolom komentar ya teman-teman ya. Dan ini saya lanjut lagi untuk numbuk jahenya ya teman-teman ya, karena sebelum saya numbuk bawang putih atau bawang merahnya, saya harus numbuk jahe dulu ya teman-teman, karena kalau mau langsung tumbuk bawang merah bawang putih itu susah ya teman-teman, karena bawang merah bawang putih kan kayak licin ya teman-teman, kalau sudah mendekati halus itu kayak agak licin ya, rada licin, makanya harus jahenya dulu saya tumbuk ya teman-teman ya. Dan mohon maaf juga ya teman-teman, kenapa saya nguleknya di bawah lantai, karena di atas meja itu ndak kuat ya teman-teman ya, maklum meja kayu ndak kuat ya, harus di bawah lantai ya teman-teman, karena ini betul-betul membutuhkan tenaga yang kuat ya teman-teman untuk mengulek ini perbumbuannya ya teman-teman ya. Hehehe. Dan itu ya teman-teman, kenapa saya menggunakan cobe ya teman-teman, karena memang begini ya teman-teman, bumbu kalau di blender ya teman-teman terlalu halus juga rasanya lain-lain ya teman-teman, dan kalau terlalu kasar juga rasanya lain-lain ya teman-teman. Makanya kenapa saya memilih untuk diulek ya teman-teman. Dan memang juga kalau menurut saya teman-teman beda rasanya ya teman-teman saat bumbu di blender dengan maksudnya dicobe begini itu beda rasanya ya teman-teman ya. Saya tidak tahu kalau maksudnya menurut teman-teman bagaimana, saya kurang tahu ya teman-teman, tapi kalau menurut saya ya begitu ya teman-teman, karena keluarga saya itu lebih menyukai kalau bumbunya itu ulek begini ya teman-teman, ulek secara manual daripada harus di blender ya teman-teman ya. So jangan salfok juga dengan suaranya si kecil ya teman-teman, karena ini tuh si kecil itu pas ngedit video saya lagi sama si kecil ya teman-teman, lagi menyusui si kecil ya teman-teman ya. Dan jangan salfok juga dengan itu lomboknya ya teman-teman, karena memang ya teman-teman kalau pasu itu lebih suka makan yang pedes ya teman-teman, dia itu ndak suka kalau makan lomboknya itu memang sedikit ya teman-teman, rasanya kayak lain-lain gimana gitu. Jadi
Ya begitu juga ya teman-teman, waktu pertama awal-awal baru menikah juga ya teman-teman, saya itu merasa kayak agak aneh dengan makanannya Pasu ya teman-teman, karena begitu ya teman-teman, Pasu itu sukanya pedas, sedangkan saya itu ndak suka ya teman-teman. Ya kalau mau masak ya pasti lomboknya tak hitung, tak dua, pokoknya paling banyak itu 5 ya teman-teman. Tapi kalau Pasu itu kalau disimpan 50 biji dia makan ya dia makan. Tapi kalau lombok cuma tak 2 tak 5, pasti dibilangnya, masakan apa ini, lombok apa ini, pasti begitu ya teman-teman. Tapi maksudnya setelah menjalani rumah tangga bersama Pasu, alhamdulillah ya teman-teman, saya pun juga mulai suka yang namanya pedas ya teman-teman ya. Jadi ini lombok memang sudah kebiasaan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ikut seleranya teman-teman ya terserah, itu sesuka dan semaunya teman-teman ya teman-teman, karena selera ya itu tadi ya teman-teman, selera keluarga masing-masing itu beda-beda ya teman-teman ya. Terus saya lanjut lagi untuk numis bumbunya ya teman-teman ya. Dan jangan salfok juga yang di samping kompor ini ya teman-teman, ini tuh tadi rebusan ayam ya teman-teman ya. Kenapa saya simpan di situ ya teman-teman, karena kalau mau langsung dibuang di tempat cuci piring kan masih panas ya teman-teman, jadi biar disimpan di situ dulu sampai dingin nanti, atau suam-suam kuku ya teman-teman, nanti baru dibuang di tempat cuci piringnya ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya lanjut lagi untuk numisnya, sedangkan itu tadi cobenya itu saya masukin air ya teman-teman, supaya nanti bumbunya itu tidak kebuang sia-sianya ya teman-teman. Jadi harus saya simpan air di situ, saya kucuk-kucuk, nanti saya kasih masuk di dalam wajannya kembali ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya gunakan api kecil ya teman-teman ya, maksudnya tidak kecil sekali, tidak besar sekali ya teman-teman ya, pas-pas ya teman-teman. Dan ini tuh saya lanjut lagi untuk masukin gula merah ya teman-teman ya. Memang pertama teman-teman, waktu saya baru menikah sama Pasu itu, waktu saya makan masakannya mertua itu kayak agak aneh ya teman-teman, karena memang jujur saya itu orangnya ndak suka yang namanya makanan manis ya teman-teman ya. Tapi ya mau dia apa ya teman-teman, mau tidak mau saya harus bisa beradaptasi. Makanya saya beradaptasi dengan makanan maksudnya cara masaknya mertua saya dan makanannya Pasu ya teman-teman. Dan ini tuh cara ungkep saya belajar dari mertua ya teman-teman. Kalau kurang lebih bumbunya sih begini ya teman-teman, tapi saya juga kurang tahu ya teman-teman. Pokoknya ini bumbu ya kalau saya lihat begitu ya begitu ya teman-teman. Tapi ya itu tadi ya teman-teman, saya icip-icip lagi, kalau rasanya tidak sesuai selera saya rubah lagi bumbunya ya teman-teman ya. Tapi mungkin kurang lebihnya ya seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini saya masukin garam, masako sama micin ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf juga saya belum bisa hidup yang namanya hidup sehat ya teman-teman ya, karena lidah saya itu masih kayak apa ya teman-teman, kalau tidak ada micin itu kayak kurang gimana gitu makanannya ya teman-teman ya. Jadi mau tidak mau di setiap masakannya saya itu pasti saya menggunakan micin ya teman-teman ya, karena begini ya teman-teman, lidah orang ya beda-beda ya teman-teman ya. Dan kalau soal masakan maksudnya sayurnya si kecil ya teman-teman, saya itu tidak tidak menggunakan micin ya teman-teman, paling masako sama garam ya teman-teman, karena saya tidak berani untuk memberikan micin kepada si kecil ya teman-teman. Dan kalau untuk si kecil itu teman-teman, dia itu makannya itu cuman sayur bening ya teman-teman, maksudnya yang penting intinya makanannya itu harus ada air-airnya ya teman-teman, karena kalau kayak cuman makan sama ikan saja, itu paling ikannya dipilih, nasinya enggak ya teman-teman ya. Baru nanti kalau sudah agak lewat 2 jam begitu rewel anaknya ya teman-teman, karena kelaparan. Makanya kenapa anak saya beri kayak makan makanan berkuah ya teman-teman ya, karena begitu ya teman-teman. Dan di sebelah kompor itu adalah sayurnya si kecil ya teman-teman ya. Dan itu ayam tadi saya cuman rebus begitu ya teman-teman, sama apa ya namanya ini, sama masako, sama roiko lagi, sama garam, sama serai, sama kunyit, sudah ya teman-teman, begitu saja ya. Tunggu sampai mendidih sebentar, baru tinggal dimatikan kompornya ya teman-teman. Kalau rasa ya tergantung masing-masing selera ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan ini tuh saya lanjut untuk mencuci piringnya ya teman-teman ya, sambil menunggu
ikannya meresap, masa bumbunya meresap sama ayamnya ya teman-teman ya. Makanya saya tutup tadi, saya perkecil kompornya sambil menunggu bumbunya meresap sama ayamnya ya teman-teman. Sambil menunggu ya saya cuci piring ya teman-teman, supaya tidak terlalu menumpuk cucian piringnya ya teman-teman ya. Ya teman-teman, dan ini tuh saya lanjut lagi untuk mengaduk-ngaduk ayamnya ya teman-teman ya, biar bumbunya kecampur rata ya teman-teman ya. Dan ini sambil menunggu bumbunya kecampur rata, saya biarkan sampai airnya menyusut ya teman-teman ya, karena memang ya teman-teman kalau terlalu berair juga ya tidak bagus dilihat ya teman-teman ya. Dan memang kalau keluarga saya itu memang teman-teman ya lebih suka kalau bumbunya itu kental begini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, agar channel YouTube saya dapat berkembang dan saya juga dapat termotivasi untuk membuat video-video berikutnya ya teman-teman ya. Terima kasih, bye-bye.